الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم الدين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى ومن أنفق ومن وافق بهذا المصلى إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim mushola al-ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia berupa nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat yang besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah taufik hidayah dan rezeki serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan ta'lim kita pada hari Selasa ini, yang mana pada Selasa ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih. Ya,
pembahasan kita sampai di bab tentang hiwalah, yaitu halaman 312. Hiwalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab fikih Islam ini, yaitu Syekh Muhammad Rashid, ya. Beliau menulis ya bab tentang hiwalah. Ya. Apa itu hiwalah? Hiwalah ialah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Ya. Jadi ketika saya contohnya punya utang ya sama Mas Lia. Ya, sama Mas Lia. Ya, dan saya juga si Pak Dono ya punya utang kepada siapa? Kepada saya. Ya. Jadi saya utang kepada siapa? Mas Lia, dan Pak Dono utang kepada saya. Jadi saya utang juga, berutang juga. Ya. Jadi saya utang sama Mas Lia, sementara Pak Dono utang sama saya. Paham enggak? Ya. Nah, untuk mengalihkan agar utang saya yang ke Mas Lia, ya, saya bukan kamu bayar, saya pindahinlah ya ke Pak Dono. Kenapa? Karena Pak Dono punya utang kepada saya. Ya. Nah, saya harus bilang, Mas Lia, itu utang aneh yang sekian juta tuh, ya, aneh hiwalahin ya ke Pak Dono. Kenapa? Pak Dono juga kebetulan punya utang dengan jumlah yang sama sama aneh. Ya itu. Nah, si Pak Nunung ini harus menyatakan iya. Kalau dia menyatakan enggak boleh. Dia punya utang. Ya. Artinya kalau dia menyatakan iya enggak apa-apa Ustaz. Ntar aneh yang bayar utang Ustaz ke Mas Lia gitu ya. Jumlahnya sama. Ya, dan si Pak Nunung ini harus mampu untuk membayar. Ya, kalau enggak mampu enggak boleh. Ya, jadi jangan sampai hiwalah ini dijadikan manfaat untuk mencari jalan biar kita nggak ditagih hutang, jangan. Ya, ada kan orang udah ada uang tanggung kan utang lu yang bayar, gitu doang. Ya, bayar ngomongnya udah begitu, uang bayar, ya, jangan. Ya, tapi harus dengan apa? Pernyataan kata-kata yang benar dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Ya, karena dalam hal ini saya itu namanya muhil. Muhil itu artinya orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Saya ngutang juga, minjemin orang juga. Tuh, ya. Sementara ya di sini di Mas Lia cuma piutang aja, berpiutang, ya. Yang memberikan pinjaman ke saya. Nah, ini apa? Yang ngutang doang. Jangan dia Kenapa? Bisa jadi orang yang gaji Mas Lia. Ya bisa jadi, nggak tahu dah pokoknya. Pokoknya kita bertiga ada urusan gitu aja. Ya, nah itu namanya hiwalah. Artinya pengalihan utang dari si A, ya, tuh dia nagih kemana? Ke si C. Kenapa? Karena si punya utang ke A utang ke B, ya, C utang ke A. Tahu kan? Ya, jadi yang akan ditagih kepada siapa nantinya? Kepada C, yaitu Nono. Ya, nanti kita lihat syaratnya apa itu, ya. Itu namanya hiwalah, ya. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun," kata Nabi. Ya, orang yang mampu membayar hutang haram atasnya melalaikan hutangnya, artinya menunda bayar hutang sementara dia mampu, itu hukumnya haram, Bu. Ya. Tapi praktek kenyataannya sekarang orang banyak kayak gini. Ya, nah itu ya, minjem duitnya encer, kembaliinnya susah banget. Ya, itu. Karena kan saya bilang, Nabi katakan ada dua hal yang orang itu berat di dunia ini. Satu, bayar hutang, yang kedua sedekah.
Ya, orang tuh Bu, kalau namanya utang meskipun duitnya segempok di kantong, berat pun bayar. Ya, kenapa? Karena memang dari awalnya dia udah ada etikat nggak baik. Apalagi mohon maaf judulnya minjem duit sama orang yang banyak duit, dianggap remeh udah. Ah biarin dong. Dimas dia duitnya banyak, kontrakannya 100 pintu. Begitu kan? Ya, yang dibayarin dulu nggak apa-apa, duitnya belum dulu nggak boleh. Ya, kan yang namanya hutang itu Bu, dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 282 Allah bilang apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, kata Allah kan gitu. Ya, apabila kamu melakukan transaksi dengan cara hutang, ya, tuh dengan waktu yang sudah ditentukan, artinya udah ada kesepakatan nih dari yang minjem sama yang dikasih pinjaman. Ya, tuh. Ada kesepakatan, ane minjem duit, Mas lihat, ane minjem 10 juta, ane ganti 2 bulan dah. Sepakat kita berdua nih, kan tulis itu perjanjian tuh. Ada namanya katib. Ya, juru tulis atau dalam bahasa orang lagi itu namanya notulen. Catat tuh 2 bulan berarti saya harus bayar dalam jangka waktu berapa? 2 bulan tuh. Ya, nah kalau dalam jangka waktu 2 bulan saya ternyata nggak mampu untuk mengembalikan, ngomong apa adanya. Ya, terus terang. Ya, saya afwannya ini belum bisa ngembaliin utang antum katanya. Kenapa? Ya, ane punya anak kemarin baru mau itu mau lahiran anak-anak itu. Ya, lakinya lagi tukang ojek katanya nggak ada ada penumpang mulu, tapi begitu. Boleh gak? Kita akan mengerti. Ya, yang penting ada apa? Ada omongan. Iya, jangan mentang-mentang. Ya, mentang-mentang itu apa? Mentang-mentang yang ngasih pinjam orang banyak duit, mentang-mentang yang ngasih pinjam itu saudara, mentang-mentang yang pinjam itu orang sahabat dekat kita, nggak bisa. Ya, namanya itu ya ajalin musamma, waktu udah ditentukan, ada nggak ada harus apa? Tahu informasinya. Ya, itu namanya janji, dan janjinya itu kan bukan kita Bu yang janji berdua, ada saksi 2 orang gitu. Fastashhidu syahidaini min rijalikum, kata Allah. Ya, maka ya saksikanlah 2 orang saksi, 2 orang laki-laki. Tuh, fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Ya, kalau 2 saksi laki-laki enggak ada berarti 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Karena 1 laki bandingannya 2. Tuh, ya. Nah, kalau laki enggak ada, dua-duanya berarti perempuan berapa ya? 4 orang tuh. Banyak Pak? Banyak. Mau lari kemana gitu? Saksi. Ya tuh. Dan saksi juga nggak boleh memihak kepada salah seorang. Ya, nanti pas waktunya lu bilang aja gue nggak utang media ya, tapi kasih duit dulu katanya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nggak boleh tuh. Kenapa? Ya, jangan ya wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tarawda minasyuhada. Itu. Jangan apa? Antadilu. Apa tuh? Antadilu. Ya. Salah seorang saksi dari yang lain itu saling apa? Saling berbuat curang, enggak boleh. Ya, wala taqtumu syahadah. Jangan sekali-kali kalian itu menyembunyikan persaksian kalau memang kamu itu benar-benar menyaksikan hutang-hutang itu. Ya, jadi apa? Jadi yang namanya utang itu Bu, saghiran atau kabiran, ya, dikit atau banyak, ya, itu harus diapain? Catat. Ya, tuh. Itu Nabi Allah yang bilang, bukan kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah atau surah kedua ayat 283. Ya, tuh. Tafsirannya seperti itu. Jadi pencatatan hutang itu mau banyak kek, mau dikit kek, mau besar kek, mau kecil kek, catat. Ya, bukan masalah itu. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan nantinya Bu, yang namanya utang itu kan nggak bisa diapain. Ya, nggak bisa dibebasin kecuali yang berpiutang itu menyatakan bebas. Karena namanya hakul adami. Ya, itu orang meninggal punya utang, Nabi nggak mau sholatin. Sahabat padahal itu. Kenapa sebulan ada utangnya cuma 3 dinar? Ada utangnya, enggak, gue gak mau sholatin kata Nabi. Ada yang nanggung nggak? Kalau yang nanggung saya mau sholatin. Abu Bakar nunjuk saya, ya Rasul yang nanggung. Baru saya Rasulullah SAW mau menyolatkan. Padahal utangnya dikit cuma 3 dinar. Ya, itu apalagi apa? Ya, puluhan juta, apalagi ratusan juta, apalagi miliar, apalagi triliunan. Tuh. Mau utang pribadi atau kepada
Negara bayar. Ya, tuh negara berarti kan yang sengsara jadinya siapa? Rakyat. Ya kan? Harus bayar itu. Miskinkan kalau perlu. Ya, kenapa? Karena itu adalah suatu namanya itu dalam bahasa fikih nanti ada hajru. Orang sekarang Bu, ya, duit banyak boleh hutang. Ya, bayar hutang nggak mau tapi poya-poya. Ya, ini nggak boleh dalam fikih itu nggak boleh. Kenapa? Karena akan menyakiti siapa? Orang yang berpiutang. Ya Allah, gue masih pinjam duit dia, kenapa dia nggak bayar hutang? Dia beli mobil, ya, di jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Cina, ya, enak-enakan ditidur duit orang, duit rakyat diembat-embatin. Nah, itu nggak boleh tuh, Bu. Itu namanya hajim. Ya, tuh nanti ada pembahasannya kita nanti. Ya, baik. Fa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahdal kata Nabi. Ya, apabila salah seorang di antara kamu memindahkan apa itu utangnya kepada orang lain, pindahkan itu hendaklah diterima asal yang lain itu mampu membayar. Tadi saya bilang, ya, pihak yang C harus memang benar-benar mampu. Ya, jangan mentang-mentang orang tua lain punya utang sama kita, lu biarin disuruh nunung aja bayar katanya. Tadi kan dia yang diincar katanya, nggak bisa. Harus orang juga menyatakan, ya, memang saya punya kemampuan untuk membayar. Ya, tuh. Baik. Sekarang ada rukunnya. Ya, rukun hiwala. 1, muhil. Apa itu muhil? Orang yang berutang dan berpiutang. Tadi itu. Ya, jadi dia statusnya 2. Dia yang utang juga, dia juga memberikan utang. Ya, tuh. Yang kedua, muhtal, orang yang berpiutang. Tadi itu penunung berarti utang doang, berpiutang kagak. Ya, tuh. Yang ketiga, muhal alaih, yang berpiutang. Ya, saya. Ya, maaf. Mas dia yang berpiutang tadi 1. Ya, tuh. Yang keempat apa? Ya, utang muhil kepada muhtal. Ya, itu yaitu utang muhal, ya, muhil yang berpiutang dan berutang itu pada muhil, ya, betul. Yang kelima, utang muhal alaih kepada muhil, ya, tuh muhal alaih itu orang yang memberikan pinjaman doang, utang doang, tadi itu ya. Kemudian yang ke-6 sigot, yaitu lafaz atau akad, ya, itu. Sekarang penjelasannya lihat. Umpamanya A ini menjadi muhil. Apa itu muhil tadi? Dia ngutang dan juga memberikan utang dan berpiutang. Ya, itu namanya si A, muhil itu dalam bahasa Arabnya itu. Nah, dia berhutang kepada siapa? Kepada B. Ya, B ini merupakan muhtal. Apa itu muhtal tadi? Orang yang berpiutang doang. Ya, orang berpiutang tapi dia nggak punya utang. Ya, dia cuma minjemin doang. Ya, cuman nggak pernah minjem tuh, ya. Dan ia atau A berpiutang kepada C, muhal alai. Apa itu muhal alai? Orang yang berutang. Tuh, jadi ada 3 nih, ada A, ada B, ada C. Tuh, ya. Jadi A adalah orang yang berutang. Ya, berutang A tuh, ya kan? Dan B berpiutang. Ya, tuh. Maaf, A apa tadi? Ya, A itu orang yang berhutang dan berpiutang, ya. Terus B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Ya, jadi yang A 2 tuh, ya, minjem dan minjemin. Ya, tuh. Yang B hanya apa? Minjemin doang. Yang C minjem doang. Utang doang deh, ya. Ya, tuh. Agak ribet ya. Tuh. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar utangnya kepada si B. Ya, karena si A tadi dia ngutang juga dan juga berpiutang. Ya, tuh, karena si A tuh, ya, minjem juga dan juga berpiutang juga itu. Maka si A menyuruh si C, ya, tuh, apa tuh? Menyuruh C membayar utangnya kepada siapa? Kepada si B. Kenapa? Karena si C ini ada urusan dengan si A. Karena dia ngutang doang. Ya, kalau yang si B apain? Berpiutang doang.
Kalau yang si A ngutang juga, berpiutang juga. Itu atas persetujuan si siapa? Si A. Ya, jadi jangan main lempar-lempar aja udah. Ya, lu jangan lagi gue lagi ya. Nunggu si yang di sini. Pak Nunung punya utang sama gue no. Ya ada 100 juta, utang gue kan cuma 90 juta. Ya ntar lu ambil semua 90. Tapi 10 juta gue tagih lagi sama dia. Nggak bisa. Harus disaksikan kedua belah, tiga belah pihak orang ini. A, B dan C itu. Ya. Ya, jadi si B nanti ya nggak akan menagih lagi kemana? Ke si A. Ya, itu. Setelah terjadi akad hiwala, terlepaslah A dari utangnya kepada B. Ya, kalau memang sudah terjadi kesepakatan pemindah alihan hutang dari A ya ke C yang asal dari A ke B, itu baru terjadi namanya hiwalah, itu dah sah. Dan C tidak berhutang lagi kepada si A, dan si A jangan coba-coba nagih lagi ke C. Kenapa? Orang disuruh bayar juga, dinagih juga. Menang banyak gimana? Dia maksudnya katanya kan udah bayar katanya. Ya, kok masih tagih aja? Siapa nyuruh lu bayar? Nah, siapa nyuruh kan udah ada sepakatan, itu nggak bisa. Catat, makanya tulis. Ya, apa-apa itu tulis. Ya, ibu-ibu, Bu, ibu nikah punya buku nikah gak? Coba kalau nggak ada buku nikah, Bu. Bukan masalah tanggal berapanya. Ya, nanti suatu saat kita nuntut laki kita, bang mana uang apakah lu siapa gua, bini gua, mana buktinya kalau lu bini gua coba? Mana coba buktinya? Tulisannya ada nggak bukunya? Buktinya nggak ada. Nah tuh anak siapa emang? Enggak, gua pengen bukti buku. Anak gua nggak tahu, bisa jadi sama orang lain. Bisa gak laki bengal ngomong gitu? Bisa, laki bengal. Ya, makanya untuk memperkuat segala bukti apapun namanya apa? Catatan, tulisan. Ya, itu al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Tuh, catatan itu sebagai apa? Penguat. Kita Bu pinter gimana? Kalau namanya ilmu, kita kan orang suka lupa catat. Ya, catat apapun itu. Ya, kalau memang kita merasa itu ilmuwan, tulis saja buat tulis. Dan tuh nanti buat apa? Buat ngingetin kita. Ya. Jadi adanya catatan itu memang sesuatu yang apa? Wajib. Ya, itu. Karena apa? Karena itu sebagai bukti, ya. Orang naik kendaraan, ya, melanggar rambu lalu lintas ditilang. Mana SIM-nya? Ada gak? Ada di mana? Di rumah. Dibilang itu polisi. Di rumah ada. Sekarang ada gak? Ada di rumah. Nggak mungkin, polisi memang PA. Ya, ditanya yang ditanya sekarang mana bukti kalau kamu punya SIM? Jangan bilang di rumah. Ya, gitu. Ini harus apa? Harus jelas. Tuh. Jadi jangan coba-coba si A nanti nagih lagi ke B, padahal si B, padahal si C sudah membayarkan utang si A kepada si B. Ya, gitu. Memindahkan utang dengan cara ini tidak ada halangan, artinya boleh. Ya, boleh itu. Dengan syarat keadaan si mampu membayar utangnya tuh. Tadi yang saya bilang, ya, si ini memang mampu membayar. Jangan si ini juga utangnya banyak di mana aja. Ya, misalnya utang. Ya, ditimpain lagi suruh bayar utang yang ini gimana? Tambah berat, nggak bisa. Ya, gitu. Dan dengan ridho keduanya, yaitu ridho kedua pihak A dan B. Ridho C tidak menjadi syarat, ya. C mah nggak jadi syarat ridhonya. Kenapa? Karena dia ngutang doang. Bukan memang kewajiban membalikin duit orang gitu. Tak ridho apaan? Yang ada dia minta ridho biar utangnya bebas ini. Ya, kalau minta ridho buat mindahin utang nggak perlu, karena yang urusannya dua orang ini. Ya, itu si A dan si B saja. Ya, itu. Dan disyaratkan pula bahwa utang C kepada A sama banyak dan jenisnya dengan janji atau tunai tuh, ya. Jadi jenisnya juga dalam bentuk kalau memang duit bayarnya duit rupiah.
Ya, kalau memang barang nggak boleh. Contohnya, ya, ada Mas Lia ngutang sama saya emas, ya, senilai dengan uang yang dipinjam oleh penodong 100 juta, nggak bisa. Mas harus emas juga, ya, tuh nggak boleh tuh dengan tukar uang dengan emas, itu namanya jual beli, ya, itu lain lagi. Ini kan hiwalah, ya, itu riba. Ya, nah dia bilang, nah dulu kan gue minjem duit sama lu emas tuh harganya cuma berapa? Ya, 600.000. Sekarang ada berapa harganya emas? Sampai mau 2 juta sekarang kan? Iya sekarang. Udah gue ganti waktu gue minjem harganya. Lah enak banget, nggak bisa. Ya, sekarang lu utang emas, bayar emas dulu sama gue, baru nanti hasil jual emasnya apa itu? Lu bayar utang buat kesana tuh. Jadi jenisnya harus sama, ya, nggak boleh beda tuh, jangan sembarangan kita, ya, kan kita kadang dalam masalah hukum ngegampangin aja tuh, ya, tuh kita apa paham dan mengerti, tuh, ya. Dengan utang A kepada B, maka jika ternyata C tidak dapat membayar karena ia tidak mampu, maka B tidak dapat kembali kepada A karena hal itu termasuk sia-sia. Oh, di awal pihak C menyatakan sanggup mau bayar, tapi ada sesuatu di kagak bayar. Si A ini, ya, si B ini nggak boleh lagi kemana? Pak A. Nah, karena udah kesepakatan bersama, ya, udah persetujuan. Masih C nggak bayar, no, pusing mana nagihnya dia. Udah minta aja nggak boleh. Tetap si B nagihnya kemana? C. Ya, jangan balik lagi ke saya, jangan pusing saya nanti tagih lagi. Ya kan udah kesepakatan, artinya apa? Pengalihan hutang dari A ke C. Kalau misalnya nggak mau lagi. Nggak mau apa? Misalnya ini nggak pernah kita lah. Kan udah hiwalah. Kalau belum hiwalah nggak apa-apa. Ini udah hiwalah, udah kesepakatan. Gak mau dipindahkan utangnya, nggak apa-apa. Kalau dari awal nggak masalah. Kan udah jalan, udah oke, ya kan? Jadi saya udah ngomong ke Bandung nih. Bandung bilang, iya Sat, nanti yang bayar ke Mas Lia, tanggiannya dekat daripada Ustaz, nanti bayarnya malam-malam susah jalannya. Nanti bayar ntar katanya. Tuh. Iya, pas tahu-tahu sehari 2 hari berubah, pas lagi maksudnya ntar dulu aku lagi banyak keperluan, nggak boleh. Dan si B nggak boleh lagi datang ke saya lagi, tetap harus ke saya aja. Ya, jangan ada alasan terus capek nih nggak ketemu tuh penuh ada aja. Apa ya? Alasannya ntar pintunya nggak dibukain lagi katanya, ntar sekalinya dibukain katanya lagi arisan. Tuh, ya nggak boleh, ini namanya hukum. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan itu termasuk sia-sia, tidak diselidikinya sebelum terjadi akad hiwala. Makanya teliti dulu, nih si C benar-benar mampu atau enggak. Si B jangan gampang aja mau terima, cek dulu. Ya, si C ini utangnya banyak gak sama orang nih? Kalau banyak enggak dah. Ya, tambah pusing kan katanya. Kenapa? Sama orang aja banyak utang apalagi yang itu. Tuh, ya, kalau emang nyari gitu jangan terima si B, jangan. Kenapa? Jadi beban lagi. Ya udah, kemarin udah kita aja udah utang, enggak usah hiwalah gitu. Ya, nah, jadi tambah pusing. Ya, kenapa? Tadi nantinya apa? Saling lempar sono, lempar sini, namanya TikTok itu tuh. TikTok, enggak nyampe. Ya, ini enggak bisa habis tuh. Ya, tuh. Baik. Nah, itu pengertian hiwala. Ya, nah, sekarang kita masuk kepada doman. Artinya jaminan, ya. Doman ialah menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Ya, nah, namanya doman, jaminan. Seperti apa? Lihat. Si A menjamin utang B kepada C. Ya, berarti yang punya utang siapa nih? Si B. Iya, B yang tadi yang punya utang si B ini. Kenapa? Si A ini menjamin utang B kepada C. Berarti punya utang si B. Maka C boleh menagih kepada A atau kepada B. Nah,
Kalau ini lain, dua-duanya boleh ditagih. Ya, boleh dinagih ke A, boleh juga kepada B. Ya, karena doman. Dan apabila salah satu dari keduanya telah membayar, selesailah hutang piutang antara B dan C. Ya, jadi kalau salah satu keduanya sudah saling bayar, berarti nggak ada lagi yang namanya apa? Doman, jaminan tuh. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua, si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam dari C. Ya, ini sebenarnya banyak terjadi nih Bu. Cuma kita kadang ya ilmunya kita belum tahu. Ini kita udah praktekin. Ya, praktek duluan ilmunya belum tahu kan. Iya, ya mudah-mudahan sih yang kita praktekin benar semua. Ya, itu namanya ilmu laduni, ya kan? Kan ada ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang didapat dengan belajar, ada ilmu yang didapat dengan sebab ketakwaan seseorang. Itu namanya ilmu laduni. Ya, ada Bu orang belum belajar ilmu tinggi, cuma dia mengamalkan ilmu-ilmu seakan-akan dia udah banyak ilmunya. Itu ilmu laduni Allah kasih itu. Ya gitu. Cuma bekalnya mah harus modal takwa. Kalau yang ilmu pertama itu dengan cara belajar harus apa? Ngaji dari guru, ya itu harus belajar, ya. Karena ilmu itu didapat dengan dua cara, ya, dengan belajar dan dengan takwa kepada Allah. Ya, gitu. Maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, A lah yang berkewajiban mengembalikannya kepada C. Kalau ini berupa barang, ya, tuh. Jadi saya baca lagi. A menjamin untuk ngembaliin barang pinjaman dari pinjaman B. Dari mana tadi pinjamnya? Dari C. Karena si B minjem barang dari C. Maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, A lah yang berkewajiban mengembalikannya kepada C. Kenapa? Karena yang menjamin itu dari siapa? Dari A. Ya, karena A yang menjamin, udah kalau nanti itu barang nggak dikembaliin, sama itu si memang gue terbuang nanggung dah, gua ngembaliin. Contohnya kalau barangnya hilang, terbuang bakal ganti. Itu enak kalau kayak gitu, ya itu. Yang ketiga, menjamin untuk menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan. Ibu, ada orang menjamin untuk menghadirkan seorang yang sedang dalam perkara, padahal dia lagi punya masalah, ya. Karena apa itu? Tangkap tangan. Oh, apa istilahnya? Operasi tangkap tangan. OTT, ya, KPK. Nah, contohnya itu. Tapi dia dijadiin seorang penjamin. Ini boleh gak? Kita lihat tuh, ya. Pada waktu dan tempat yang ditentukan, jika perlu, yang terakhir ini dinamakan juga kafalah. Boleh, tetap dia menjadikan, ya, seorang penjamin meskipun dia lagi punya perkara di sebuah pengadilan, itu namanya kafalah. Ya, jadi ada berapa itu? Ada 3, ya. Satu dalam bentuk utang, yang kedua dalam bentuk barang, yang ketiga dalam bentuk orang. Ya, orang tuh. Jadi bisa utang, bisa uang, bisa orang. Itu namanya apa? Doman jaminannya itu. Ya. Kalau ada orang Bu, sekarang kan pinjam duit di bank urusannya agak ribet. Ya. Harus inilah, tanda tangan inilah, nomor telepon yang bisa dihubungi, ya. Tuh, nomor yang bisa telepon siapa lagi, ya, yang bisa dihubungi. Kalau bilang aja lo takut gua kabur gitu aja dah. Semua nomor telepon diminta kan gitu kan. Kita diminta, istri kita diminta, orang terdekat diminta, nomor lagi diminta lagi. Tuh, ya. Nah itu, ya. Nah kalau kayak gitu tuh sekarang ada orang pengen minjem. Ya, dia minjem cuma personal kepada orang. Ya, nah jaminannya apaan? Ya. Ada namanya dalam bahasanya itu personal garansi. Ya, tuh. Jaminannya dari seorang. Itu jaminannya Bu Gori itu ntar bakal bayar katanya. Siapa minjem? Tadi ada orang minjem katanya ente yang bakal jaminannya katanya. Siapa namanya? Tahu dia nggak nyebutin, saya nyebut nama ente dulu, katanya Bu Gori yang bakal bayar. Nah siapa namanya? Ya, kalau seperti itu nggak boleh. Ya, dengan menyebutkan asal sebut nama orang aja. Harusnya datang. Ya,
kita lagi makan di restoran, makan enak gitu ya. Kapan kita makan, kita harus bayar, ntar bayar pojokan semua bayar Pak, jalan dulu. Habis itu tinggal ya kan? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, nah kalau pengen minjem seperti itu, personal garansi boleh aja. Ya, artinya ya kita mendatangkan orang yang memang kita anggap tuh orang mampu bisa mengembalikan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, contohnya orang kaya di saya, si B kayaknya ini. Ya, ini jaminan si B dah. Ane minjem nanti kalau enggak itu, makanya enggak bayar tepat waktunya ini, nanti si B yang akan membayar hutang ane ke inti. Boleh kayak gitu tuh. Namanya personal garansi. Kan kalau di bank enggak bayar hutang juga, bayar lebih juga. Adakah kita minjem uang di bank bayarnya seperti kita minjem? Mau bank kayak, mau penggadaian kayak, apa tetap namanya minjem harus lebih. Itu riba bukan? Riba. Ya, dosa enggak? Enggak dosa. Dosa banget. Ya. Dosanya banget itu. Yang minjem dosa, yang masih minjem juga dosa. Nah, orang tuh enggak makan riba kalau kita enggak minjem. Kita tahu itu udah ada lebihnya namanya riba. Jangan minjem, udah cari alternatif yang lain. Ya, orang pengobatan aja ada alternatif, Bu. Masa pinjaman enggak ada alternatif? Ya, ini alternatif datang ke Dimas Lia, ya, datang ke Nunung, ya, tuh, datang ke Bolela, pinjam itu kalau duit kasih, kalau nggak ada jangan kasih gitu aja, ya kan? Jangan terpaksa, ya, pinjol, ya, pinjol Bu, 5 menit cair betul, ya, ulanginnya kita cek dulu, ya, hati kita itu bunganya itu per hari Bu, bukan per bulan, ya, tuh. Ada bank keliling. Masih ada nggak bank keliling di sini? Masih banyak. Harus diberantas tuh bank-bank keliling kayak gitu tuh Bu. Hati itu. Itu rentenir yang begitu tuh. Ya orang kita memang apa sih? Kalau namanya duit memang nerimanya enak Bu. Ya nanti kembaliinnya. Hah? Kenapa kita minjem orang susah? Karena kita punya rekam jejak yang jelek. Kalau tuh orang punya rekam jejak yang bagus, orang pasti ngasih. Ya, kenapa? Karena orang tahu, lu ngutang di sana sini, gue tahu, minjem lagi sama gue, tambah banyak utang, lu bayarnya pakai apaan? Ya, orang kita tuh kenapa Bu? Terlalu gampang gitu, pengen jalan pintas. Ya, ikhtiarnya masih kurang. Kenapa? Karena masih ada bank keliling, masih ada pinjol, gampang minjemnya daripada saudara nyusahin, bentar-bentar ditagih. Nah, sama yang lain nggak ditagih lu minjem, ya, tagih, ya, cari dulu jalan yang terbaik ini. Makanya pentingnya kita bersilaturahim, kita ngaji ini kayak gini, ya. Satu saat ada sesuatu teman kita yang ada kesusahan, minjem aja nggak apa-apa, ngomong apa adanya. Ya, kalau ada kita bantu, kalau nggak ada ya mau diapain? Ya kan gitu. Masa semuanya ini ada berapa belas orang yang ngaji semua orang nggak mampu, kan nggak mungkin. Ya, kita punya uang kas, kita punya uang tabungan, ini kasih. Kalau ada kita kan kasih daripada diminjam ke bank. Kan gitu. Cuma yang minjem juga harus tahu hati. Tahu diri lagi dah. Orang banyak nggak tahu diri, sekarang tahu hati. Ya, tahu hati, tahu diri. Ini dia tahu, pernah nggak tahu diri dia. Ya, ini dah hati susah dah tuh. Ya, tuh. Baik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun, kata Nabi. Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menangguh hendaklah membayar. Ya Bu. Jadi pinjaman apapun harus dikembalikan. Pinjam pas bunga ke, pinjam penggorengan ke, namanya pinjam harus diapain? Ulangin. Ya orang pinjamnya gampang, ulangin susah banget sih. Ya Allah, padahal minjem penggorengan Bu, udah minjem tuh nongkrong di rumahnya. Kalau nggak ditagih diminta nggak dikembaliin. Banyak kayak yang begitu. Padahal kita mau goreng susah.
Ya, anak itu minta ceplokin telur buat sarapan buat ke sekolah. Orang mana dipinjam lah ambil itu sudah. Enggak, kadang-kadang yang lama tuh orang pakai aja gitu. Kalau yang gitu-gitu mereka punya ada sekali. Ya kali ada yang begitu. Banyak yang kecil dah, kayak obeng apa gitu. Namanya minjem pulangin. Kan akannya minjem. Nego salam kok punya obeng enggak? Punya minjem ya bentar. Minjem dibilangnya bentar. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau nggak ditanya dipulangin nggak? Itu yang kecil padahal bu. Ya, orang lagi ya di lampu ini aneh putus lagi nih, ada yang lepas di dalamnya harus pakai obeng. Obeng lu mana? Siapa? Udah berapa pulang ya. Hilang lagi. Pas nagih mana obeng ada gak? Kita juga nagihnya nggak enak bu. Ya nagihnya enak gak? Nggak enak. Harusnya kita yang tahu diri yang minjem. Masa datang ke hukum lagi mas deh. Nanti pinjam obeng kali udah pulang nih. Aku minta gue lagi perlu obeng nih. Perasaan udah mana dari anak ente ngambil siapa ya? Pokoknya anak ente lah, anak upi namanya. Anaknya banyak kayak saya kebetulan upi jadi. Pokoknya apaan aja bu, namanya minjem itu harus diapain? Dibalikin. Ya, perlu nggak perlu balikin, kecuali kalau udah ada orang bilang ya lu mau pakai dah, ya sini udah ada yang lain nih, gitu. Mau pulangin tas seperti ini aja, seingat lu. Ya, itu ada 50% dikasih dah tuh, udah begitu dah tuh. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita ngapain? Ngegampangin. Obeng, pinjam tatakan piring, pinjam tatakan gelas ada tamu. Kembaliin. Ya. Tatakan kasur nih. Balikin bu, nah, cuman apa-apa. Saya tahu, mak banyak pada pinjam soalnya saya tahu begitu. Mau main sudara sampai sama ya, namanya pinjam susah ngapain nih? Balikinnya, jangan sampai ya. Hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin ibu. Faqalu ya Rasulullah, salli 'alaiha. Qala hal taraka syai'an? Qalu la. Qala hal 'alaihi daynun? Qalu salasatu dinar. Coba. Qala sallu 'ala sahibikum. Faqala Abu Qatadah salli 'alaihi ya Rasulullah wa 'alayya daynuhu fa shalla 'alaihi. Rawahu Ahmad ya wal Bukhari wa Nasa'i. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya telah dibawa ke hadapan Nabi seorang jenazah. Mereka berkata kepada beliau, pada Nabi, ya Rasulullah, salatkanlah mayat ini. Tanya beliau, siapa yang nanya nih? Rasulullah. Apa pertanyaan Rasulullah? Adakah ia meninggalkan harta? Jawab mereka, enggak ada. Ya, beliau bertanya lagi, adakah ia meninggalkan hutang? Jawab mereka, ada. Hutangnya 3 dinar, Bu. Cuma 3 dinar hutangnya. Ya, tuh. Ujar beliau, salatkanlah teman kamu itu. Abu Qatadah berkata, salatkanlah dia, ya Rasulullah, dan hutangnya itu saya jamin. Nah, kalau udah ada yang menjamin, berarti apa ya? Berarti udah mau Nabi mensolatkan jenazahnya itu. Kenapa? Karena udah ada yang menjamin. Tuh, ya. Kemudian beliau harus menyalatkan mayat itu, baru Nabi mau. Tadinya Nabi nggak mau, meskipun hutang cuma 3 dinar, Bu. Ya, 3 dinar nggak banyak. Ya kan tuh. Tapi karena hutang harus diapain dulu? Dibayar. Kalau nggak dibayar harus ada yang menjamin. Ya, nah itulah namanya ya doman ataupun ya apa namanya itu menjamin ya kepada orang yang berhutang baik berupa uang, barang ataupun orang itu bisa ya. Nah nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan yaitu tentang rukun doman. Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan mulai bertanya.